Kitab Adab Makan, yaitu yang pertama dari Rubu, Adat Kebiasaan, dari Kitab Ihya Ulumuddin. Segala pujian bagi Allah yang telah menyusun dengan sebaik-baiknya pimpinan alam. Dijadikannya bumi dan langit, diturunkannya air yang tawar dari awan. Lalu dengan air itu, dikeluarkannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ditakarkannya rezeki dan makanan. Dipeliharakannya dengan segala macam makanan itu akan kekuatan segala yang hidup, al-hayawanat, dan ditolongnya kepada berbuat taat dan amal solih dengan memakan segala yang baik-baik. Dan selawat kepada Muhammad yang mempunyai kemukjizatan yang mengagumkan. Dan kepada kaum keluarganya serta para sahabatnya dengan rahmat yang terus-menerus sepanjang waktu dan yang berlipat ganda sepanjang masa. Dan anugerahilah keselamatan kepada mereka yang sebanyak-banyaknya. Adapun kemudian, maka sesungguhnya maksud dari orang-orang yang mempunyai hati akal pikiran ialah menjumpai Allah Ta'ala di negeri balasan. Dan tiada jalan untuk sampai berjumpa dengan Allah, selain dengan ilmu dan amal. Dan tiada mungkin rajin mengerjakan keduanya itu, selain dengan keselamatan badan. Dan tiada bersih keselamatan badan itu, selain dengan berbagai macam pangan dan makanan sehari-hari dan memperolehnya sekedar yang diperlukan sepanjang waktu. Maka dari segi ini, berkatalah sebahagian salaf yang solih, sesungguhnya makan itu sebahagian dari agama. Dan berdasarkan kepada ini, diperingatkan oleh Tuhan semesta alam, dengan firman-Nya dan Dia adalah yang terbenar dari segala yang berkata, makanlah yang baik-baik dan berbuatlah amal solih. S23 Al-Mukminun ayat 51. Maka barang siapa yang makan, supaya dengan makan itu ia memperoleh kekuatan untuk ilmu dan amal serta kuat kepada bertakwa, niscaya tiada seok ialah membiarkan dirinya tersia-sia, melepaskan diri, lepas bebas dalam makan, sebagaimana lepas bebasnya binatang ternak di tempat penggembalaan. Dan apa yang menjadi jalan dan wasilah kepada agama, sewajarnya lah dilahirkan sinar agama padanya. Dan sinar agama itu, ialah adab-adab dan sunat-sunatnya, yang dipegang teguh kekangnya oleh hamba. Dan dicemetikan oleh orang yang bertakwa dengan cemetinya. Sehingga ia menimbang dengan timbangan agama akan keinginan makan itu, untuk maju dan mengekanginya. Maka jadilah ia dengan sebab yang demikian, menolak dosa dan menarik pahala, walaupun ada padanya bahagian yang menyempurnakan bagi nafsunya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang itu akan diberi pahala, sehingga pada suap yang diangkatnya ke mulutnya dan ke mulut istrinya. Dan yang demikian itu, adalah apabila diangkatnya dengan agama dan untuk agama, dengan menjaga segala adab dan tugas agama. Dan sekarang kami akan tunjukkan tugas-tugas agama mengenai makan, segala yang fardu, yang sunat, segala adab, segala kepribadian dan cara-caranya, dalam 4 bab dan 1 pasal pada akhirnya. Bab pertama, mengenai yang tak boleh tidak diperhatikan oleh orang yang makan, walaupun ia makan sendirian. Bab kedua, mengenai tambahan dari adab-adab etikanya disebabkan makan bersama-sama. Bab ketiga, khusus mengenai penyuguhan makanan kepada teman-teman yang datang berkunjung. Bab keempat, khusus mengenai dengan undangan, jamuan dan yang menyerupainya. Bab pertama, mengenai yang tak boleh tidak, yang harus bagi orang yang makan sendirian. Dan yaitu 3 bahagian. 1. Sebelum makan. 2. Sedang makan dan 3. Sesudah selesai dari makan. Bahagian pertama, mengenai adab yang mendahului makan, yaitu 7.
Pertama, bahwa adalah makanan itu, sesudah keadaannya halal, adalah baik segi mengusahakannya, sesuai dengan sunnah dan wara, menjaga diri. Tidak diusahakan dengan sebab-sebab yang tidak disukai agama. Tidak menurut kemauan hawa nafsu dan berminyak air mudahanah pada agama, menurut apa yang akan datang nanti penjelasannya tentang pengertian baik mutlak pada kitab halal dan haram. Allah Ta'ala telah menyuruh memakan yang baik-baik, yaitu yang halal. Dan Ia mendahulukan larangan memakan yang salah daripada membunuh. Karena pengagungan persoalan haram dan pembesaran barakah halal, di mana Ia berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, melainkan dengan perniagaan di atas sukarela satu sama lain, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." S4 An-Nisa, ayat 29. Pokoknya pada makanan itu, adanya itu baik. Dan baik itu, termasuk sebahagian dari fardu dan pokok agama. Kedua, membasuh tangan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berwudhu, sebelum makan itu menidakkan kemiskinan dan sesudah makan, menidakkan gangguan setan. Pada suatu riwayat, menidakkan kemiskinan sebelum makan dan sesudahnya. Karena tangan itu tidak terlepas dari kotoran dalam melaksanakan segala pekerjaan, maka membasuhnya adalah lebih dekat kepada kebersihan dan kejernihan. Dan karena makan itu, dengan maksud meminta pertolongan kepada agama, adalah ibadah, maka wajarlah didahulukan kepada makan itu apa yang berlaku pada agama, sebagaimana berlakunya suci pada salat. Ketiga, bahwa diletakkan makanan itu di atas alas meja yang diletakkan di atas lantai. Dan itu adalah lebih mendekati kepada perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mengangkatkannya ke atas meja makan. Adalah Rasulullah, apabila beliau diberikan makanan, lalu meletakkannya di atas lantai. Dan ini adalah lebih mendekati kepada tawadu, merendahkan diri. Kalau tak diletakkan atas lantai, maka diletakkanlah di atas alas meja sufrah. Karena kata-kata sufrah itu mengingatkan kepada safar, bermusafir. Dan teringat dari safar itu akan safar akhirat, perjalanan ke akhirat, dan perlunya kepada perbekalan takwa. Berkata Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan di atas meja makan dan nampan pinggan makanan. Ditanyakan Anas, "Di atas apa kamu makan?" Beliau menjawab, "Di atas alas meja." Orang mengatakan bahwa 4 perkara diada-adakan sesudah Rasulullah: meja makan, pengayak tepung, pembasuh tangan dari semacam tumbuh-tumbuhan, al-isinan, dan kenyang. Ketahuilah bahwa kami, walaupun kami mengatakan bahwa makan di alas meja itu lebih utama, tetapi tidaklah kami mengatakan bahwa makan di atas meja makan itu dilarang, sebagai larangan makruh atau haram. Karena tak ada padanya larangan. Dan apa yang dikatakan bahwa itu diada-adakan sesudah Rasulullah, maka tidaklah segala apa yang diada-adakan itu dilarang. Tetapi yang dilarang ialah yang diada-adakan yang berlawanan dengan sunnah yang sudah tegas. Dan bid'ah yang diada-adakan itu mengangkat urusan itu dari agama, padahal masih ada alasan agama. Bahkan, kadang-kadang mengadakan kebid'ahan yang diada-adakan itu wajib pada sebahagian hal, apabila sebab-sebabnya sudah berubah. Dan tak ada pada meja makan itu, selain daripada mengangkat makanan dari lantai untuk memudahkan makan. Dan hal-hal yang seperti itu tidaklah makruh padanya. 4 macam yang dikumpulkan tadi
mengenai bitahnya yang diada-adakan tidaklah sama. Tetapi al-isinan pembasuh tangan dari semacam tumbuh-tumbuhan itu adalah baik karena padanya kebersihan. Sesungguhnya membasuh itu disunatkan karena bersih. Dan al-isinan itu adalah lebih menyempurnakan kebersihan. Dan mereka tidak memakainya, mungkin karena tidak dibiasakan pada mereka atau tidak mudah melakukannya. Atau mereka itu sibuk dengan urusan-urusan penting, tanpa ada waktu untuk berlebih-lebihan pada kebersihan. Ada juga mereka itu tidak membasuhkan tangan. Dan sapu tangannya ialah tumit kakinya. Dan yang demikian itu tidaklah mencegah akan sunatnya membasuh. Adapun pengayak tepung, maka maksudnya ialah membaguskan makanan. Dan itu diperbolehkan selama tidak sampai kepada mengenakan yang melewati batas. Adapun meja makan itu adalah memudahkan makan dan itu juga diperbolehkan selama tidak sampai kepada takabur dan membesarkan diri. Adapun kenyang, maka adalah yang terberat dari 4 perkara tersebut. Karena kenyang itu membawa kepada bergeloranya hawa nafsu dan membangkitnya penyakit pada badan. Dari itu, hendaklah diketahui perbedaannya di antara yang bitah-bitah yang diada-adakan tadi. Keempat, bahwa membaguskan duduk pada permulaan duduk di atas alas meja dan meneruskan seperti yang demikian adalah Rasulullah kadang-kadang meletakkan kedua lututnya untuk makan dan beliau duduk atas punggung kedua tapak kakinya. Dan kadang-kadang beliau menegakkan kakinya yang kanan dan duduk di atas kakinya yang kiri. Ada beliau mengatakan, "Tidak, aku makan dengan bersandar. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba yang makan sebagaimana makannya hamba dan aku duduk sebagaimana duduknya hamba." Minum dengan bersandar dimakruhkan karena mendatangkan kemelaratan juga kepada perut. Dan dimakruhkan makan sedang tidur dan bersandar, kecuali barang yang dapat dibawa-bawa dari biji-bijian umpamanya. Diriwayatkan dari Alira bahwa beliau memakan roti yang dibuat dari tepung, susu dan gula kakah di atas tilamnya dan beliau berbaring. Dan ada yang mengatakan, beliau bertelungkup di atas perutnya. Dan orang Arab kadang-kadang berbuat demikian. Kelima, berniat dengan makan itu, untuk memperoleh kekuatan berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Supaya ia menjadi orang yang taat dengan makan itu. Dan tidak bermaksud untuk berlezat-lezat dan bernikmat-nikmat dengan makan. Berkata Ibrahim bin Syaiban, semenjak 80 tahun, tidak aku makan sesuatu untuk hawa nafsuku. Dalam pada itu, bercita-cita menyedikitkan makan. Karena apabila makan untuk kuatnya beribadah, niscaya tidak benarlah niatnya itu, kecuali dengan makan kurang dari kenyang. Sebab kenyang itu mencegah dari ibadah dan tidak akan kuat kepada beribadah. Maka dari pentingnya niat ini, membawa hancurnya hawa nafsu dan mengutamakan sifat qanaah daripada meluaskan. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dipenuhkan oleh seorang manusia akan karungnya, yang lebih jahat dari perutnya. Mencukupilah bagi anak Adam itu beberapa suap, yang menegakkan tulang punggungnya. Kalau tidak diperbuatnya yang demikian, maka sepertiga makanan dan sepertiga minuman serta sepertiga untuk nafas. Dan dari pentingnya niat ini, bahwa ia tidak mengulurkan tangannya kepada makanan, kecuali ia sudah lapar. Maka adalah lapar itu menjadi sesuatu yang harus mendahului makan. Kemudian, seyogyalah mengangkat tangan sebelum kenyang. Dan barang siapa berbuat demikian, niscaya ia tidak memerlukan dokter. Dan akan datang penjelasan faedahnya sedikit makan dan cara mengangsur pada menyedikitkan makan itu,
pada kitab menghancurkan nafsu makan dari rubuh membinasakan. Keenam, bahwa merasa senang dengan rezeki yang ada dan makanan yang berada di hadapan. Dan tidak bersungguh-sungguh mencari kenikmatan, meminta tambah dan menunggu lauk pauk. Tetapi sebagai kehormatan bagi roti, bahwa ia tidak lagi menunggu datangnya lauk pauk. Dan telah datang hadits menyuruh memuliakan roti. Maka tiap-tiap yang mengekalkan hidup dapat meneruskan hidup dan menguatkan kepada ibadah, adalah mempunyai banyak kebajikan yang tidak wajarlah dipandang hina. Bahkan tidak ditunggu salat dengan roti, walaupun waktunya telah tiba, apabila berada dalam waktu yang luas. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang waktu salat Isya dan waktu makan malam, maka mulailah dengan makan malam. Adalah Ibnu Umar kadang-kadang mendengar bacaan imam dan tidak bangun dari makan malamnya. Manakala nafsu belum ingin kepada makan dan tak ada melarat melambatkan makan, maka yang lebih utama ialah mendahulukan salat. Apabila telah datang makanan dan iqomat untuk salat telah dilaksanakan dan pada mengemudiankannya, mendinginkan makanan atau mengganggu pikiran, maka mendahulukan makan adalah lebih sunat ketika luas waktu. Apakah nafsu makan itu ada atau tidak? Karena umumnya bunyi hadits yang tersebut tadi dan karena hati tiada terlepas daripada menoleh kepada makanan yang terletak itu, meskipun ia tidak lapar benar. Ketujuh, berusaha membanyakkan tangan pada makanan, walaupun dari keluarga dan anaknya sendiri. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkumpullah pada makananmu, supaya diberkati kamu padanya. Berkata Anas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan sendirian. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan yang baik ialah yang banyak tangan padanya. Bahagian kedua, mengenai adab ketika makan. Yaitu, dimulai dengan Bismillah pada permulaannya dan dengan Alhamdulillah pada akhirnya. Kalau dibacakan Bismillah serta tiap-tiap suap, maka itu adalah baik. Sehingga orang yang rakus itu tidak lupa daripada mengingati Allah Ta'ala. Dibacakan serta suap pertama, Bismillah, serta suap kedua, Bismillahirrahman, dan serta suap ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah dikeraskan membacanya, supaya mengingatkan kepada orang lain. Dan makan itu dengan tangan kanan, dimulai dengan garam dan disudahi dengan garam. Dikecilkan suap, dibaguskan pengunyahannya. Dan selama belum ditelannya suap itu, tidaklah tangan diulurkan kepada suap yang lain. Karena cara yang demikian itu adalah tergopoh-gopoh pada makan. Dan janganlah dicaci sesuatu makanan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memburukan sesuatu makanan. Apabila berkenan, dimakannya. Apabila tidak, ditinggalkannya. Dan hendaklah dimakan yang dekat padanya, kecuali buah-buahan, maka boleh ia mengulurkan tangannya pada buah-buahan itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanlah yang mendekati kamu. Kemudian, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada buah-buahan, lalu ia ditanyakan mengenai itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidaklah buah-buahan itu satu macam. Dan janganlah dimakan dari tengah piring dan dari tengah hidangan. Tetapi dimakan dari tepi keliling roti, kecuali roti itu sedikit, maka dipecahkan saja dan tidak dipotong dengan pisau. Dan juga daging itu tidak dipotong. Telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang demikian, dengan sabdanya, gigitlah daging itu. Dan tidaklah diletakkan atas roti itu piring dan lainnya,
kecuali sesuatu di mana roti itu dimakan dengan dia. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muliakanlah roti itu karena Allah Ta'ala menurunkannya dari keberkatan langit. Dan jangan disapu tangan dengan roti. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila jatuh suapan seseorang dari kamu, maka hendaklah diambilnya. Dan hendaklah dibuang kotoran-kotoran yang ada padanya dan janganlah suapan yang jatuh itu ditinggalkan untuk setan. Dan janganlah disapu tangannya dengan sapu tangan sebelum dijilati jari-jarinya. Karena ia tidak tahu pada makanan yang mana terdapat keberkatan. Dan jangan dihembus ditiup makanan yang panas. Itu adalah dilarang. Tetapi bersabarlah sampai mudah memakannya. Dan dimakan tamar itu yang ganjil jumlahnya, yaitu 7 atau 11 atau 21 atau apa yang kebetulan dapat. Dan jangan dikumpulkan antara tamar dan bijinya pada satu baki. Dan jangan dikumpulkan pada tapak tangannya tetapi diletakkan biji, yang dari mulutnya itu ke atas punggung tapak tangannya, kemudian dicampakkan. Dan begitu pula tiap-tiap yang berbiji dan yang bersisa yang tidak dimakan. Dan tidak dibiarkan sesuatu dari makanan yang buruk, yang tidak dimakan, lalu diletakkan di atas piring. Tetapi hendaklah diletakkan bersama sisa yang tidak dimakan, sehingga tidak meragukan dengan yang lain, lalu termakan nanti. Dan tidak banyak minum sedang makan, kecuali karena tersangkut dari suap makanan pada lehernya atau karena sangat hausnya. Ada yang mengatakan bahwa yang demikian itu disunatkan menurut ilmu kedokteran dan menjadi penyamak bagi perut. Adapun minum, maka adabnya ialah mengambil gelas dengan tangan kanan, seraya membaca Bismillah. Dan diminumnya itu dengan pelan-pelan sambil bernafas dengan menghisap, tidak secara minum, tanpa bernafas. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minumlah air dengan pelan-pelan sambil bernafas dengan menghisap dan janganlah diminum tanpa bernafas. Karena sesungguhnya penyakit jantung itu dari meminum air tanpa bernafas. Dan jangan diminum ketika sedang berdiri dan berbaring, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum sedang berdiri. Dan ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sedang berdiri, maka yang demikian itu mungkin karena sesuatu halangan usur. Dan dijaga akan bawah kendi, sehingga tidak menitik air ke atasnya dan dilihat ke dalam kendi sebelum minum. Dan tidak bersendawa, bertahak dan bernafas dalam kendi air minum. Tetapi dijauhkannya kendi itu dari mulutnya dengan membaca Alhamdulillah. Dan dikembalikannya ke mulutnya dengan membaca Bismillah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sesudah minum, segala pujian bagi Allah yang menjadikan tawar, lagi manis dengan rahmatnya dan tidak menjadikannya asin, lagi pahit disebabkan dosa kami. Kendi dan tiap-tiap yang diedarkan kepada orang banyak, hendaklah diedarkan ke pihak kanan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum susu, Abu Bakar di kirinya, seorang Arab desa di kanannya dan Umar setentang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata Umar, berikan kepada Abu Bakar. Lalu Arab desa itu mengambilnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, minum dari kanan, terus ke kanan. Dan air itu diminum pada 3 nafas, di mana memuji Allah pada akhir nafas-nafas itu dan membaca Bismillah pada awalnya. Dibaca pada akhir nafas pertama, Alhamdulillah, pada akhir nafas kedua ditambahkan Rabbil Alamin, dan pada akhir nafas ketiga ditambahkan Ar-Rahmanir Rahim.
Maka inilah mendekati 20 adab etika pada waktu sedang makan dan minum, yang dibuktikan oleh hadits dan atsar. Bahagian ketiga, mengenai apa yang disunatkan sesudah makan. Yaitu, bahwa menahan, berhenti sebelum kenyang, lalu menjilati jarinya. Kemudian menyapu dengan sapu tangan. Kemudian membasuhnya. Dan memungut pecahan makanan yang jatuh. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memakan apa yang jatuh dari hidangan niscaya hidup ia dalam kelapangan dan disembuhkan anaknya dari penyakit. Dan mencungkil giginya serta tidak menelan apa yang keluar dari antara gigi-giginya itu, dengan cungkilan, kecuali apa yang terkumpul dari pangkal giginya dengan lidahnya. Adapun apa yang dikeluarkan dengan cungkilan, maka hendaklah diludahkannya. Dan hendaklah berkumur-kumur sesudah mencungkil gigi itu. Mengenai ini, diperoleh atsar dari keluarga rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaklah dijilati piring serta diminum airnya. Dan dikatakan, barang siapa menjilati piringnya, membasuh dan meminum airnya, niscaya adalah baginya seperti memerdekakan budak. Dan memungut sisa-sisa makanan, adalah menjadi mahar, mas kawin, bagi bidadari. Dan hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan hatinya, terhadap apa yang telah dianugerahkannya dari makanan. Lalu ia melihat makanan itu suatu nikmat daripadanya. Berfirman Allah Ta'ala, makanlah rezeki yang kami berikan kepadamu yang baik dan bersyukurlah kepada Allah. S2 Al-Baqarah ayat 172. Manakala telah memakan yang halal, maka bacalah, segala pujian bagi Allah, yang dengan nikmatnya sempurnalah segala yang baik dan turunlah segala barakah. Wahai Allah Tuhanku, berilah kepada kami makanan yang baik dan pakaikanlah kami ini pada jalan yang sholih. Dan kalau makan yang syubhat diragukan, maka hendaklah dibaca, segala pujian bagi Allah dalam segala hal. Wahai Allah Tuhanku, janganlah Engkau jadikan yang kami makan itu, menjadi kekuatan kami untuk durhaka, berbuat maksiat kepadamu. Dan dibacakan sesudah makan, surat Qul Huwallahu Ahad, dan surat Li-Ilafi Quraisyin. Dan janganlah bangun dari hidangan, sebelum hidangan itu diangkat lebih dahulu. Kalau ia memakan makanan orang lain maka hendaklah berdoa kepadanya dan hendaklah mendoa, wahai Allah Tuhanku, banyakkanlah kebajikan orang itu, berikanlah barakah kepadanya, pada apa yang Engkau berikan rezeki kepadanya. Mudahkanlah untuk ia berbuat kebajikan padanya. Berikanlah kepadanya sifat qanaah berkecukupan dengan apa yang telah Engkau berikan kepadanya. Dan jadikanlah kami dan dia menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu. Kalau berbuka puasa pada suatu kaum, maka hendaklah diucapkan, telah berbuka puasa pada kamu, oleh orang-orang yang berpuasa. Dan telah memakan makanan kamu, oleh orang yang baik-baik. Dan telah mendoa dengan kerahmatan kepadamu, oleh para malaikat. Hendaklah diperbanyak membaca istighfar dan kegundahan hati, terhadap apa yang telah dimakan dari harta syubhat diragukan. Supaya kiranya, terpadamlah dengan air mata dan kegundahan hatinya itu, akan kepanasan api neraka, yang akan mendatanginya. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka adalah lebih utama dengan daging itu. Dan tidaklah orang yang memakan dan menangis, seperti orang yang memakan dan bermain-main. Dan hendaklah dibacakan apabila meminum susu, wahai Allah Tuhanku, berilah kepada kami keberkatan mengenai apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami dan tambahkanlah kepada kami daripadanya.
Kalau dimakan yang lain, maka dibaca, "Wahai Allah Tuhanku, berilah kami keberkatan mengenai apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami dan berikanlah rezeki kepada kami yang lebih baik lagi daripadanya." Doa tersebut adalah di antara doa yang dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk susu, karena merata kemanfaatannya. Dan disunatkan sesudah makan, membaca doa, "Segala pujian bagi Allah yang memberikan makanan kepada kami dan memberikan minuman kepada kami dan memberikan kecukupan kepada kami dan yang memberikan tempat tinggal bagi kami, yang memimpin dan yang mengurusi kami. Wahai yang cukup dari segala sesuatu dan tidaklah segala sesuatu itu merasa cukup daripadanya. Engkau berikan makanan dari kelaparan dan Engkau berikan keamanan dari ketakutan, maka bagi Engkaulah segala pujian. Engkau berikan tempat tinggal dari keyatiman. Engkau berikan petunjuk dari kesesatan. Dan Engkau berikan kekayaan dari kebutuhan. Maka bagi Engkaulah pujian dengan sebanyak-banyaknya, yang terus-menerus, yang baik, yang bermanfaat, lagi bertambah-tambah barakah padanya, sebagaimana Engkau yang mempunyai dan yang layak dimiliki padanya. Wahai Allah Tuhanku, Engkau telah memberikan kepada kami makanan yang baik, maka pakaikanlah kami dengan pemakaian yang baik. Jadikanlah dia suatu pertolongan bagi kami untuk mentaati-Mu. Dan kami berlindung dengan Engkau, bahwa kami memperoleh pertolongan dengan makanan yang baik itu, kepada perbuatan yang mendurhakai Engkau. Adapun membasuh kedua tangan dengan semacam tumbuh-tumbuhan yang rasanya asin dan pahit, al-asinan, kalau sekarang dengan sabun. Maka caranya ialah meletakkan al-asinan itu pada telapak tangan kiri. Dan dibasuhkan mula-mula 3 anak jari tangan kanan. Dan segala anak jarinya itu, dipukulkan ke atas al-asinan yang kering, lalu disapukan dengan itu bibirnya. Kemudian dilisinkan pembasuhan mulut dengan anak jarinya, menggosok bahagian muka dan bahagian dalam dari gigi-giginya, langit-langit dan lidahnya. Kemudian membasuh segala anak jarinya dari yang demikian itu dengan air. Kemudian, menggosok dengan yang tinggal dari al-asinan yang kering itu, segala jari-jarinya bahagian luar dan bahagian dalam. Dan mencukupilah dengan yang demikian tanpa mengulangi al-asinan itu ke mulut dan mengulangi membasuhnya. Bab kedua, mengenai apa yang bertambah, disebabkan berkumpul dan bersama-sama makan. Yaitu, 7. Pertama, bahwa tidak memulai mengambil makanan, bila bersama dengan orang yang lebih mustahak utama didahulukan, disebabkan karena tuanya atau lebih keutamaannya. Kecuali dia itu, orang yang diikuti dan yang dituruti. Maka ketika itu, seyogyalah tidak melamakan menunggu, apabila mereka telah bersiap dan berkumpul untuk makan. Kedua, bahwa tidak berdiam diri ketika makan, karena yang demikian itu adalah sifat orang ajam. Tetapi berbicaralah dengan yang ma'ruf, hal-hal yang baik, dan bercerita tentang cerita orang-orang solih, mengenai makanan dan lainnya. Ketiga, bahwa berperasaan halus dengan temannya pada pinggan makanan. Maka tidaklah ia bermaksud makan melebihi daripada yang dimakan temannya. Karena yang demikian itu haram, kalau tidak bersesuaian dengan kerelaan temannya, manakala makanan itu berkongsi. Tetapi seyogyalah bermaksud melebihkan teman dan tidak memakan 2 tamar sekali, kecuali apabila mereka berbuat demikian atau telah memperoleh keizinan dari mereka. Kalau dilihatnya temannya sedikit makan, maka hendaklah dirajinkan dan digembirakan teman itu kepada makan, serta dikatakan kepadanya, makanlah. Dan tidaklah dilebihkan mengatakan, makanlah, itu dari 3 kali. Karena yang demikian itu,
sudah merupakan paksaan dan berlebih-lebihan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ditujukan perkataan kepadanya tentang sesuatu 3 kali, maka tidak diulangi lagi sesudah 3 kali itu. Dan adalah ia Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulangi perkataan 3 kali. Maka tidaklah termasuk adab, melebihkan dari 3 kali itu. Adapun memaksakan teman dengan makan, maka dilarang. Berkata Al-Hasan bin Alira, makan itu adalah lebih mudah daripada dipaksakan kepadanya. Keempat, bahwa ia tidak memerlukan temannya, sampai mengatakan kepadanya, makanlah. Berkata sebahagian orang yang ahli ilmu kesopanan, sebaik-baik orang makan, ialah yang tidak memerlukan temannya mencarinya untuk makan dan menghilangkan dari temannya itu kewajiban berkata-kata, membujuknya dengan kata-kata untuk makan. Dan tidak wajarlah meninggalkan, tidak memakan sesuatu yang disukai, lantaran dilihat orang lain kepadanya. Karena yang demikian itu adalah tingkah laku yang dibuat-buat tasanu. Tetapi berlakulah menurut yang biasa dan tidak berkurang sedikit pun dari kebiasaannya waktu sendirian. Tetapi hendaklah membiasakan dirinya dengan adab sopan yang baik ketika sendirian, sehingga tidak memerlukan kepada berbuat-buat ketika makan bersama. Ya, kalau ia menyedikitkan makannya, karena mengutamakan bagi kawan-kawan dan memperhatikan untuk mereka ketika memerlukan kepada yang demikian, maka itu adalah baik. Kalau ia menambah makan, dengan niat menolong dan menggerakkan kesungguhan orang banyak kepada makan, maka tiada mengapa. Bahkan itu baik. Adalah Ibnul Mubarak mengemukakan tamar basah yang bagus kepada teman-temannya, seraya berkata, barang siapa mau makan lebih banyak, niscaya kuberikan kepadanya sedirham tiap-tiap sebiji yang dimakannya. Lalu ia menghitung biji-biji itu dan diberikannya uang dirham kepada tiap-tiap orang yang mempunyai kelebihan biji, menurut jumlah bilangannya. Yang demikian itu adalah untuk menghilangkan malu dan menambahkan kegembiraan untuk melapangkan dada. Berkata Ja'far bin Muhammad yang paling saya sayangi dari kawan-kawanku, ialah yang lebih banyak makan dan yang lebih besar suap. Dan yang paling berat kepadaku, ialah orang yang memerlukan aku kepada mengadakan perjanjian dengan dia tentang makan. Semuanya itu adalah ditujukan untuk bersikap menurut kebiasaan dan meninggalkan berbuat-buat tasanu. Berkata Ja'far pula, nyatalah kebagusan berkasih sayang antara seorang dengan temannya, yaitu dengan bagus makannya di rumahnya. Kelima, bahwa membasuh tangan pada tempat cuci tangan, tidak mengapa. Dan boleh berdahak ke dalam tempat cuci tangan itu, kalau ia makan sendirian. Dan kalau makan bersama orang lain, maka tidak wajarlah berbuat yang demikian itu. Apabila disuguhkan tempat cuci tangan kepadanya oleh orang lain, karena menghormatinya, maka hendaklah diterimanya. Anas bin Malik dan Sabit al-Banani berkumpul pada suatu tempat makan. Lalu Anas menyuguhkan tempat cuci tangan kepada Sabit, maka Sabit menolak. Lalu berkata Anas, apabila Tuan dimuliakan oleh teman Tuan, maka terimalah kemuliaan itu. Jangan ditolak, karena dia itu memuliakan Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan bahwa Harunur Rasyid mengundang Abu Muawiyah ad-Dalarir, lalu Harunur Rasyid menuangkan air ke atas tangan Abu Muawiyah pada tempat cuci tangan. Setelah selesai, lalu bertanya Harunur Rasyid, wahai Abu Muawiyah, tahukah Tuan, siapa yang menyiram tangan Tuan? Maka menjawab Abu Muawiyah, tidak. Lalu menyambung Harunur Rasyid, disiram oleh Amirul Mukminin. Maka berkata Abu Muawiyah, wahai Amirul Mukminin,
Sesungguhnya Tuanku memuliakan dan mengagungkan ilmu. Maka Tuanku diagungkan oleh Allah dan dimuliakan Allah, sebagaimana Tuanku memuliakan ilmu dan ahli ilmu.